Kok seolah-olah kalau menjalankan agama tidak Pancasilais. Ini 6 tahun ini aja banyak PKI ini. Tak pernah bertentangan agama dengan Pancasila. Betul? Karena Pancasila itu diambil dari Quran 55-nya itu. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Kok sekarang Islam dicurigai seolah-olah orang Islam pemberontak? Kita orang Melayu Riau, Melayu Sumatera Timur tidak pernah memberontak melawan NKRI. Betul? Kok seolah-olah dicurigai? Sekarang 2 Ustadz Melayu 3 nasional nih, Abdul Somad dan Tengku Zulkarnain. Gak usah dicurigai, kami orang Medan, orang Riau. Tidak pernah Sumatera Timur dengan Riau memberontak lawan NKRI 75 tahun merdeka. Betul? Kok dicurigai? Dunia ini bulatnya 40.000 kilometer. Bulatnya sudah diukur. Sudah diukur. Pasti ukurannya. Cuman saya nggak nanya diukur pakai tali lapia atau pakai apa, pokoknya udah diukur. 40.000 kilometer bulatnya. Bumi. Sorga untuk orang terakhir masuk sorga 10 kali lebar dunia, 400.000 kilometer bulatnya. Saking baiknya Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman walaupun banyak dosa. Diampuni juga terakhir. Tapi kalau kafir gak ada harapan. Maka orang beriman itu selalu mintanya hasanah. Punya harta yang hasanah. Punya anak yang hasanah. Punya istri yang hasanah. Punya rumah yang hasanah, punya pangkat yang hasanah, bela agama. Jangan udah pensiun baru jadi pengurus masjid. Kerjanya ngapain? Nyoret-nyoret ustad. Pangkat jenderal, pensiun, masuk masjid jadi pengurus. Ustad itu jangan radikal. Ustad ini jangan. Iya, udahlah waktu berpangkat kau nggak bela agama, udah pensiun kau jadi pengurus, kau coret-coret lagi ulama. Lebih pandai kau sama ulama. Sekarang banyak lancang loh Pak. Dia yang ngetes ulama, ini nggak bagus nih ini. Maka kami menolak sertifikasi. Apa pula dia mau bersertifikasi apa dia? Dia ngucap aja nggak lurus lah kalau kata ilah bilah. Dia pula mau ngasih sertifikat ulama. Apa yang mau disertifikasinya? Kita dari belum pandai buang ingus sudah belajar agama, betul? Dan kalian terikut-ikut begitu. Kan baru ini termasuk nih demo menolak tokoh masyarakat Riau. Tokoh apa? Kenalnya aku anaknya? Bukan tak kenal aku yang demo itu. Nolak ulama. Bikin malu orang Melayu aja. Tak pernah kita menolak ulama, betul? Beda paham nggak apa-apa kok. Biasa di sini ada yang kunut subuh, ada yang enggak. Betul? Nggak pernah kita berkelahi soal itu. Kok sekarang diruncing-runcingkan? Tak mau memikirkan yang hasanah. Hasanah itu apa sih? Hasanah itu yang ada sama diri Nabi. Di ayat lain dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh yang hasanah untuk kamu tiru. Masuk WC aja Nabi bisa dapat 9 hasanah kita. Satu hasanah 10 pahala. Masuk WC bisa 90 pahala. Kata Nabi tutup kepala masuk WC. Jangan dibuka kepala, nanti dikencingi setan. Karena rumah setan tuh WC. Waktu iblis diusir dari surga dia bilang, "Aina baiti?" Mana rumahku ya Allah? Hammam kata Allah. WC. Makanya masuk WC tutup kepala. Kalau masuk WC buka kepala dikencingi setan. Dulu nenek-nenek kita asal masuk WC tutup kepala. Di mana dia ngaji? Sama gurunya lah. Sekarang orang sekarang kalau memang setan itu kencing macam mana bentuknya? Iya, jadi setan lah kau biar nampak kau bentuk kencingnya. Kalau kata Allah, kata Rasulullah setan itu kencing, percaya kita, betul? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dibilang setan kencing di kuping orang yang mendengar azan gak bangun salat subuh.
seminggu nggak sholat subuh bekarat kupingnya. Kalau 10 tahun nggak sholat subuh, sumbat kuping itu, sumbat. Dikasih nasihat agama melawan dia. Pak, jangan mencuri. Ah, diam kau. Mencuri pun aku, kenapa rupanya? Yang penting aku hidup senang. Lawan dia. Orang udah sumbat kupingnya, dikencingi setan tiap hari, tak pernah sholat. Setan kentut apa enggak? Kentut. Kata Nabi, apabila berkumandang azan, larilah setan terkentut-kentut. Berarti setan kentut. Macam mana bentuknya? Tak usah kau tahu. Jadi setan kau baru tahu kau kentut setan. Ngapain? Percaya aja sama hadis. Betul? Banyak sekali orang sekarang nih aneh-aneh pemikirannya. Tutup kepala mau masuk WC dapat 1 hasanah, dibayar 10 pahala. Langkahkan kaki kiri, 2 hasanah 20 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, 3 hasanah 30 pahala. Jongkok waktu buang air kecil, 4 hasanah 40 pahala. Istibra berdehem-dehem waktu buang air kecil, dia dapat 5 hasanah, dibayar 50 pahala. Istinja, cuci dengan air, wajib yang ini, yang lain sunat. Ini wajib, dapat 6 hasanah 60 pahala. Tutup aurat di WC, keluar WC sudah tertutup aurat, jangan dilihat orang, 7 hasanah 70 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar dari WC, 8 hasanah 80 pahala. Baca doa setelah keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Selama di WC dapat 9 hasanah, dibayar 90 pahala. Kalau satu hari 10 kali masuk WC, 900 pahala. 60 tahun. Kata malaikat, Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kita baca 60 tahun, masuk WC, 900 pahala, 900 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga cuma masuk WC aja. Karena udah distempel Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikut Nabi kau dapat hasanah 1. Makan berapa banyak sudah Nabi makan. Duduklah menunggu makanan, 1 hasanah 10 pahala. Sekarang kan terbalik, makanan nunggu, kita nunggu duduk. Aku ingat waktu umur 6 tahun saya pulang ke Bagan Siapi Api. Kakek saya orang Bagan Siapi Api, tak berani rap itu pakcik saya itu. Anak nenek saya, nenek Zainab, bapaknya Abdul Rab. Umur 6 tahun saya pulang ke Bagan Siapi Api, bulan puasa. Itulah pertama kali saya puasa seumur hidup saya. Dibangunkan pagi-pagi itu, bangun nak, cuci muka pakai sabun. Ngantuk namanya anak-anak. Nah, duduk udah dibentang tikar, rumah-rumah panggung, duduk. Ada pakcik saya, bibi saya lagi masak sama mak saya belakang. Bapak saya semua duduk situ. Diputarlah radio RRI, El Suraya. Lagu yang paling saya kenang itu, setiap mau sahur ada lagu itu. Bila terdengar suara azan menggema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Berkesan kali bagi saya. Saya tanya tuh, kenapa? Ngapain kita nunggu sini? Nunggu makan, nak. Makanan sedang dimasak. Orang kampung ngaji dari mana dia tahu? Dari gurunya lah. Kalau kita udah hampir basi makanan di meja tuh, menunggu awal-awal nggak makan-makan, mana dapat hasanah apa-apa kita itu? Duduk menunggu makanan, 1 hasanah 10 pahala. Datang makanan, terima dengan senyum manis, 2 hasanah 20 pahala. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Ya Allah, berkati kami dengan makanan yang kau berikan rezeki kepada kami, dan dengan makan ini hindarkan kami dari neraka jahanam. Dapat makanan, cuci tangan, dapat lagi hasanah. 2 cuci tangan, 2, jangan 1 dicuci, 2. Makanya orang Melayu cucinya pakai ceret, bukan cucinya pakai mangkok. Itu kafir punya cara kafir. Cara Melayu 2 dicuci kanan kiri. Udah, pegang pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Udah berapa hasanah? 5. Baca bismillah 6, 7. Selama makan jangan bicara-bicara dunia. Zikir subhanallah, 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 subhanallah. Setiap 1 subhanallah tumbuh 1 pohon di surga. Dibayar 10 pahala. Habis makan cuci tangan, ucapkan alhamdulillah. Jalan-jalan supaya panas tubuh dengan panas makanan setara dia. Oh, nggak masuk angin nanti. Kentut-kentut aja seharian. Karena badan kita 37 yang dimakan 40.
Maka jalan supaya badan kita pun panas juga 40. Sudah diajar Nabi. Makan aja ratusan ribuan pahala. Satu hari 3 kali makan. Hari kiamat kata malaikat, baca kitab catatan amal, makan. Jangan masuk surga gara-gara makan. Kenapa? Karena makannya ikut Rasulullah SAW hasanah. Sekarang ini pesta perkawinan anak di hotel, bayarnya 300 juta, tamu 1000. Tak disediakannya kursi, suruhnya makan berdiri macam lembu. Oh, macam lembu makan. Saya nggak mau saya. Ustaz makanlah. Bukan lembu aku. Kau suruh makan berdiri. Yang makan berdiri cuma kambing sama lembu. Oh ini lain Ustaz, ini gaya Perancis. Pembohong. Orang Perancis itu kalau makan pakai jas, pakai sepatu, pakai badasi kupu-kupu, rapi dia. Masaknya di sampingnya. Itu ala Perancis. Saya kan dosen pariwisata 3 tahun di USU dan pernah kerja di Tiara Hotel. Kalau gaya Perancis dibakar bipsiknya di depan tamunya, naik apinya itu, wah itulah mahalnya itu, dimasak depan hidung yang punya itu gaya Perancis. Mana ada gaya Perancis makan berdiri lontang lantung macam gelandangan begitu. Kita hari ini kita tinggalkan hasanah yang dari Rasul, kita ikuti dunia yang nggak jelas. Sebagian manusia memang minta dunia saja, nggak mau di hasanah. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ikut Nabi, makan aja di akhirat dapat ribuan pahala, minum dapat ribuan pahala, kencing dapat ribuan pahala. Apalagi sholat. Kalau sholat tak terhitung. Man tawaddu'a bi ahsanil wudu fi baitihi. Siapa yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, maka seluruh dosa hancur, habis dicuci air wudunya. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti ahfarih. Bahkan yang dari bawah-bawah kuku bersih. Maka berwudu itu sunatnya di rumah, bukan di masjid. Ini orang Islam. Di masjid aja kita wudu, gratis airnya. Iya, pelitnya lah manusia. Kata Nabi, wudu itu di rumah. Summa kharaja ilal masjid, setelah berwudu baru jalan ke masjid. Kalau batal wudu, jadi yang wudu di masjid itu cuma orang-orang yang batal wudunya saja. Maka begitu dia selesai wudu, dia pergi ke masjid, bikulli qadamin hasanah. Setiap langkah dapat satu hasanah. Hasanatan satu hasanah. Satu langkah satu hasanah, dibayar 10 pahala. Kemudian diampunkan satu dosa. Kemudian warafa'a darajatan, diangkat 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selangkah dapat 3. Dapat pahala 10, 1 hasanah, diampunkan 1 dosa, dapat naik derajat 1 derajat. 1 derajat bukan derajat Celcius. Nabi ditanya sama sahabat, "Mahiyat darajah ya Rasul?" Apa darajah itu? Kata Nabi, "Ma baina darajatain ma bainas sama'i wal ard." Jarak 1 derajat dengan derajat berikutnya sejauh langit dan bumi. Begitu sampai masjid, dia lihat masjid, dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat 10 lagi pahala. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa sholawat sekali kepada aku, kata Nabi, diberi Allah 10 barokah hasanah baginya. Sampai depan masjid, langkahkan kaki kanan, dapat 1 hasanah lagi 10 pahala. Dibacanya doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya aja banyak, bagaimana rahmatnya? Tak dapat itu orang yang enggak ke masjid. Begitu sampai masjid, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka turunlah malaikat dari langit khusus untuk dia, mendoakan dia selama dia duduk menunggu azan. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, sayangi orang ini, beri orang ini barokah. Terus menerus selama dia menunggu azan, tidak berhadas kecil, nggak batal wuduknya, maka dia dihitung terus menerus bersolat, padahal dia duduk aja menunggu azan. Begitu azan berkumandang, berapa itu? Mana bisa lagi kita hitung itu? Begitu azan berkumandang, didengarnya muazin, dia ulangi ucapan muazin.
Allahu akbar, 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 Allah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Selesai dia mendengar azan, dia doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Hadis Muslim dikatakan, siapa membaca doa ini setelah azan, mendengar azan, maka wajib baginya syafaatku hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang ini wajib kutolong di hari kiamat, kata Rasul. Itu hasanah dari Nabi. Begitu berdiri qomat, merapatkan barisan, Allah mencintai barisan orang-orang yang berdiri di jalan Allah. Ka'annahum bunyanum marsus, yang kokoh seperti tembok yang satu. Allah kasih rahmat, Allah cinta, dapat mahabbah. Begitu takbir Allahu Akbar, Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati khudh min junubihim, wahai malaikatku cabut dosa-dosanya dari ubun-ubunnya. Aku enggak rela disembah orang yang bergelimang dosa, bau jijik najis. Dosa itu bau. Sekali berdusta, dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan, sekali orang berdusta, 70 malaikat yang mengawal kita ini, malaikat rahmat namanya, lari 1 mil jauhnya saking bau busuknya orang berdusta. Sekali berdusta, bagaimana kalau ratusan kali? Tenang, duit di kantong saya ada 11 triliun, 11.000 triliun, lari malaikat 1 mil. Siapapun pembohong, malaikat lari. Dicabutlah sama malaikat dosanya, sehingga dia sholat Allahu Akbar dalam keadaan suci dari segala dosa. Mana dapat itu kalau nggak ke masjid? Begitu dia assalamualaikum, assalamualaikum, malaikat bertanya, ya Allah kami kembalikan ke dosanya, orangnya udah siap sholat. Kata Allah, tak usah, buang dosanya, sudah kuampuni dosanya. Ampun. Ditulis dalam hadis Bukhari, inna salata ila salati kafarah lima bainahuma, sesungguhnya sholat yang satu menuju sholat yang berikutnya membersihkan seluruh dosa antara dua sholat itu. Sholat subuh, semua sholat ampun, semua dosa diampun. Keluar dari masjid, pergi ke kantor, lihat perempuan, lihat lagi perempuan, wow, perempuan sekarang ngeri-ngeri perempuan sekarang, auratnya dibukanya untuk laki orang. Begitu dia sholat zuhur, diampuni seluruh dosa-dosa. Mana dapat itu kalau kita nggak ikut Nabi? Betul? Habis sholat dia ucap astagfirullah 3 kali minimal, maka Allah ampuni dosanya. Kita jangan habis sholat nggak zikir, nggak istighfar. Jangan merasa pede, yakin sholat kita diterima. Sholat kita ini malu pun awak kalau ingat. Sholat kita ini rusak. Mulut Fatihah, Allah Akbar, hati. Ada yang sholat bayangkan bini orang, cantik kali ibu tuh tadi, senyum merah lagi bibirnya, aduh gak macam biniku, setengah sumbing gitu ya. Dalam sholat. Yang sialnya mau sholat ke masjid cari kunci Honda tak dapat. Mana kunci? Anak dibentak, istri dibentak. Mana kunci? Aku mau ke masjid, tak ada kunci. Tak beres kalian semua. Akhirnya jalan kaki ke masjid. Begitu takbir Allahu Akbar, di atas TV-nya rupanya kunci tadi. Dapat kunci itu dalam sholat. Orang begitu mau nggak istighfar? Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum langsung pergi. Kemudian apa? Habis sholat zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Allah ampunkan seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Pokoknya yang ada sama diri Rasul hasanah semua. Percaya? Percaya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hari ini kita ini dirusak ini pemikiran kita sama PKI komunis ini. Dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Nabi. Ini bukan negara Islam, Bung. Ini setan yang ngomong. Ini bukan negara Islam, tapi menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam 100%. Setuju? Pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Betul? Kok seolah-olah kalau menjalankan agama tidak Pancasilais? Ini 6 tahun ini aja banyak PKI ini.
bertentangan agama dengan Pancasila. Betul? Karena Pancasila itu diambil dari Quran 55-nya itu. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Tak ada bahasa Indonesia yang adil. 700 bahasa Nusantara dari Aceh sampai Papua, nggak ada bahasa Indonesianya adil. Cuman bahasa Arab yang ada. Tanyalah orang Batak, ada bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adil, adil. Tanya orang Karo, kayak bahasa Karo na adil. Ih, cakep Karo na adil, adil. Jumpa orang Jawa, sampean yang Jawi nggih. Napa cara Jawi ini adil iku napa? Cara Jawi ini adil iku ya adil. Tidak ada bahasa Indonesia yang adil. Berarti negeri ini tidak kenal adil sebelum orang Islam datang ke negeri ini membawa adil. Sebelum datang orang Islam ke Nusantara ini nggak kenal adil. Yang dikenal dia pat gulipat, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Bini orang bisa diambil kalau kuat. Datang Islam tidak boleh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan ihsan. Dan di khutbah Jumat kan setiap Jumat adil itu 2 kali di Pancasila, sila kedua, sila kelima. Tidak ada agama lain yang mengingatkan berbuat adil di dalam masjidnya kecuali orang Islam. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, tidak ada khutbah pendetanya itu mengatakan berbuat adil lah kamu. Tak ada. Kalau kita setiap khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kok sekarang Islam dicurigai seolah-olah orang Islam pemberontak. Kita orang Melayu Riau, Melayu Sumatera Timur tidak pernah memberontak melawan NKRI. Betul? Seolah-olah dicurigai. Sekarang 2 Ustadz Melayu tingkat nasional nih, Abdul Somad dan Tengku Zulkarnain, nggak usah dicurigai. Kami orang Medan, orang Riau. Tidak pernah Sumatera Timur dengan Riau memberontak lawan NKRI 75 tahun merdeka. Betul? Kok dicurigai? Sila ketiga persatuan Indonesia, wa kanan nas ummatan wahidah. Manusia itu adalah satu kesatuan. Sila keempat, kerakyatan. Rakyat bahasa Arab. Yang dipimpin oleh khidmat bahasa Arab. Dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Garis miring perwakilan, wakil bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesia yang wakil. Dan perintah musyawarah itu di Quran, wasyawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermusyawarah dalam setiap urusanmu. Dan memilih pemimpin, biarkan yang memusyawarah itu perwakilanmu. Jangan kau yang musyawarah. Musyawarah dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, biar wakil yang bermusyawarah. Orang-orang pintar aja yang bermusyawarah. Ini pelacur ikut milih, orang gila ikut milih. Tidak ada di dunia ini orang gila ikut pemilu, kecuali di Republik Indonesia. Kalau mau ikut Pancasila, itu bupati, wali kota, gubernur, presiden dipilih oleh wakil-wakilnya yang bermusyawarah garis miring perwakilan. Tapi sejak reformasi, sila keempat Pancasila udah dipijak-pijak, dibuang. Sekarang kita malah ikut gaya Amerika, one man one vote, satu orang satu suara, satu orang satu suara. Germo punya hak satu suara. Ulama yang hafiz Quran 30 juz dihargai satu suara. Sama suara Germo sama suara ulama. Harusnya kan wakil-wakil kita aja mengangkat wali kota Pekanbaru cukup 50 bungkus nasi padang biayanya, orang tuh yang milih. Kalau kita pilih langsung 50 miliar gak cukup. Setiap Wirid Yasin kasih duit, Persatuan Bola Poli kasih duit. Kalau nggak kasih duit nggak menang. Udah duit dari mana? Ya dari cukong. Udah menang diatur cukong. Siapa yang bilang cukong? Menko Polhukam. Mahfud MD yang bilang 92% pejabat negara dibiayai cukong waktu pilkada. Yang bilang Menko Polhukam, bukan Tengku Zulkarnain, aku ngutip aja. Ngeri Pak, ngeri. Jangan kita adu domba antara Pancasila dengan Islam.